Mari kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Bapa kami yang di sorga, Allah pengasih dan penyayang, pencipta, penyelamat, dan pemelihara kehidupan kami. Di hari Sabat Tuhan yang suci dan kudus ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, yang boleh kami rasakan, sehingga sampai pada hari Sabat ini, kami boleh berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, untuk boleh datang berbakti menyembah Engkau. Ya Tuhan, kami memohon, kiranya Engkau akan menyertai kami pada sepanjang hari Sabat ini, dalam setiap program acara penyembahan yang kami akan lalui bersama. Sehingga melalui program-program acara, ibadah-ibadah dan penyembahan ini, kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani, iman kami dikuatkan, dan hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari Sabat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak kami. Terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami di sepanjang hari Sabat ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, di hari Sabat Tuhan yang suci dan kudus ini, kita boleh bersyukur oleh karena kita boleh berada dalam keadaan yang sehat, boleh berkumpul dengan keluarga untuk sama-sama kita berbakti, beribadah, dan menyembah Tuhan. Pada saat ini pun kita boleh memiliki satu waktu yang khusus untuk boleh merenungkan firman Tuhan, untuk memberikan kekuatan bagi keluarga-keluarga Kristen, umat-umat Tuhan yang hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, di mana kita percaya kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Nah, pada saat ini dalam perenungan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi keluarga-keluarga umat-umat Tuhan, saya ingin membacakan ayat firman Tuhan di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-39. Matius 22 ayat 39 firman Tuhan berkata, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ada seorang muda yang datang bertanya kepada Yesus sehubungan dengan hukum ini, di mana dia bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Kemudian Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kita tentunya tahu akan cerita perumpamaan ini. Namun saudara-saudara sekalian, ada juga satu bagian di Alkitab yang boleh memberikan gambaran kepada kita tentang siapakah sesama kita manusia. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, di situ sesama kita manusia adalah orang yang bisa jadi tidak kita kenal, yang membutuhkan pertolongan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima kasih karunia Tuhan, sudah seharusnya kita menolong sesama kita. Tetapi di dalam kitab Kejadian ada pernyataan yang menguatkan akan firman ini tentang siapakah sesama kita manusia. Apakah orang yang tidak kita kenal? Apakah tetangga kita? Atau siapa orang yang bisa dikategorikan sesama kita manusia, yang juga harus kita berikan perhatian, harus kita tunjukkan kasih kita, dan harus kita berikan yang terbaik untuk mereka. Mari kita melihat informasi Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Kejadian 2 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Saudara-saudara sekalian, jika kita melihat kata-kata dalam ayat ini, maka kita dapat menjawab pertanyaan, siapakah sesama kita manusia? Sesama kita manusia yang terdekat dalam kehidupan kita adalah pasangan kita. Itulah sesama kita manusia. Dalam ayat ini menceritakan tentang bagaimana Adam
ketika dia bangun dan melihat sudah ada manusia yang lain di sampingnya, yang adalah Hawa. Maka dengan kegembiraan yang tidak terlukiskan, Adam berkata, inilah dia, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Dan itu berarti dialah sesama manusia. Pasangan kita, istri atau suami, adalah sesama kita manusia yang paling dekat dengan kita. Dan merekalah yang pertama-tama harus merasakan kebaikan kita. Merekalah yang harus pertama-tama merasakan kasih kita. Merekalah yang pertama-tama harus merasakan perhatian kita. Baru kemudian kita bisa membagikannya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana orang-orang dalam keluarga lebih mengutamakan orang di luar keluarga untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan kebaikannya daripada orang-orang yang ada di dalam keluarganya. Bisa jadi suami lebih menunjukkan perhatiannya kepada mungkin teman-teman kerja di luar daripada istri yang ada di rumah. Ataupun sebaliknya, istri lebih menunjukkan perhatiannya kepada teman-temannya yang ada di lingkungan di mana dia tinggal daripada suami yang ada di rumahnya. Pada saat ini, saya ingin mengatakan bahwa sesama kita manusia, itu adalah istri atau suami kita, pasangan kita yang ada di dekat kita. Marilah kita menunjukkan kasih kita kepada mereka. Marilah kita menjaga keharmonisan dengan sesama kita manusia, yaitu pasangan kita. Dengan demikian, kita boleh merasakan sukacita yang sejati di dalam kehidupan rumah tangga kita. Biarlah kita jadikan keluarga kita surga kecil di dunia ini dengan menunjukkan kasih sayang kita kepada pasangan kita. Sehingga dengan demikian, ketika Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, kita bersama pasangan kita, anak-anak kita, seluruh anggota keluarga kita akan menikmati kehidupan kekal dan hidup untuk selama-lamanya di Yerusalem baru ketika Yesus datang menjemput umat-umatnya. Tentunya ini harapan kita, bahwa kita dan seisi keluarga kita akan diselamatkan bila Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing, kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kita, dan biarlah kiranya keluarga kita akan tetap setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan kiranya memberkati. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,
saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian yang terus mengikuti program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami sangat mengharapkan sahabat-sahabat telah mempersiapkan diri dengan telah membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing, oleh karena program ini tidak menggantikan tanggung jawab pribadi kita. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan tema Masalah Kejahatan. Bersama dengan saya, Pendeta Edward Taliwongso, Pendeta Felix Gosal, dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk lebih dalam, tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang penuh kebaikan, saat ini kami rindu untuk kembali mempelajari firman-Mu. Kiranya urapan Roh Suci Tuhan boleh menjadi bagian kami, menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, kita lihat ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama, dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga, pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir, kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Ayub 30 ayat 26, Ayub mengharapkan kebaikan, tetapi justru malapetaka yang datang. Ia menantikan terang, namun kegelapan yang menghampiri, mencerminkan penderitaannya yang bertentangan dengan harapannya. Lalu ada Matius 27 ayat 46. Yesus berseru di kayu salib, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini mengungkapkan penderitaannya yang mendalam, serta ini merupakan penggenapan nubuat Mazmur 22 ayat 1. Lalu kemudian ada Ayub 38 ayat 1-12. Tuhan menjawab Ayub dari badai dengan pertanyaan-pertanyaan yang menegaskan kemahakuasaannya, menunjukkan bahwa manusia terbatas dalam memahami rencana dan karya penciptaannya. Mazmur 73. Pemazmur awalnya iri pada keberhasilan orang fasik, tetapi akhirnya dia menyadari bahwa hanya dalam Tuhan ada pengertian sejati dan kekekalan, sedangkan kehidupan orang jahat berakhir di dalam kehancuran. Kejadian 2 ayat 16-17, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk makan dari segala pohon di taman, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab pelanggaran akan justru membawa kepada kematian. Dan ada Wahyu 21 ayat 3-4. Janji Allah tentang pemulihan sempurna dinyatakan, di mana Dia berdiam dengan umatnya, Dia menghapus air mata mereka, Dia mengakhiri maut, kesedihan, ratap tangis, serta penderitaan untuk selama-lamanya. Sekarang kita melihat pengertian judul
masalah kejahatan. Dalam konteks sekolah Sabat, apa pengertian kejahatan dan apa hasil dari kejahatan? Kejahatan dalam konteks kita adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan sifat Allah, baik itu dalam bentuk moral, yaitu dosa, maupun konsekuensi penderitaan akibat dosa. Yesaya 5 ayat 20 dan Roma 3 ayat 23. Hasil dari kejahatan adalah keterpisahan dari Allah, penderitaan, kematian rohani dan jasmani, Roma 6 ayat 23, serta ada konsekuensi sosial dan moral yang menghancurkan manusia dan dunia di sekitarnya. Mengapa kejahatan terjadi? Kejatuhan Lucifer dan pemberontakannya melawan Allah menjadi asal mula kejahatan, Yeskiel 28 dan Wahyu 12. Lalu kemudian kejatuhan manusia di Taman Eden membuka pintu bagi dosa masuk ke dalam dunia, Kejadian 3 dan Roma pasal 5. Ellen White dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 503 mengungkapkan, Allah tidak menciptakan kejahatan. Dia hanya menciptakan yang baik, yang serupa dengan dirinya. Tetapi iblis tidak akan puas hanya dengan mengetahui kehendak Allah dan melakukannya. Keingintahuannya terus berkembang untuk mengetahui apa yang tidak dirancang oleh Allah untuk diketahuinya. Kejahatan, dosa, dan kematian tidak diciptakan oleh Allah. Mereka adalah hasil dari ketidaktaatan yang berasal dari iblis. Mengapa orang percaya dan bahkan pengikut Yesus pun juga berbuat kejahatan? Nah, saudaraku, orang percaya masih memiliki sifat dosa yang melekat sejak kejatuhan manusia. Roma 7 ayat 15 sampai 23. Sehingga meskipun mereka telah ditebus, tapi mereka masih bergumul dengan kecenderungan berdosa. Kejahatan juga bisa terjadi karena kelengahan rohani, oleh karena ketidaktahuan atau pengaruh dunia yang berdosa. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan Galatia 5 ayat 16-17. Tetapi anugerah Allah memungkinkan pertobatan dan pembaruan hidup di dalam Kristus sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Selanjutnya kita ingin tahu sampai kapan kejahatan akan berakhir, sampai kapan manusia akan berbuat kejahatan. Nah, kejahatan akan berlangsung hingga penghakiman akhir, saat Kristus datang kembali untuk menghancurkan dosa dan iblis secara total, sesuai dengan Wahyu 20 ayat 10 sampai 14. Jadi manusia akan terus berbuat kejahatan selama masih ada di dunia ini yang telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi bagi orang percaya, kemenangan atas dosa terjadi melalui sebuah proses pengudusan di dunia ini dan akan disempurnakan dalam kehidupan kekal bersama dengan Allah. Ini sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 57 dan Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Baik, kita datang pada ayat hafalan atau ayat inti kita, terdapat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4. Alkitab mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau rata tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, mari kita lihat apa konteks dan inti dari Wahyu pasal 21 ini. Berkisah tentang apa, di mana, siapa berkata, dan kepada siapa. Dan pada akhirnya kita akan melihat apa arti dari pengantin perempuan dan siapa, dan apa artinya suami. Nah, mari kita lihat yang pertama, konteks ayat inti kita. Saudara-saudara yang terkasih, Wahyu pasal 21 ayat 4 ini berada dalam konteks penglihatan Yohanes tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Dan ini menggambarkan keadaan setelah penghakiman yang terakhir. Ketika Allah menciptakan kembali bumi dan memberikan kehidupan yang sempurna bagi umatnya.
Kisah di dalam ayat ini dapat kita pahami bahwa ayat ini menceritakan tentang kondisi di Yerusalem baru, di mana Allah menghapus segala duka cita, menghapus penderitaan umatnya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kematian, perkabungan, ratap tangis, atau tangisan. Sehubungan dengan lokasi, peristiwa ini terjadi di Yerusalem baru yang turun dari surga sehubungan dengan Wahyu pasal 1 ayat 2, yang merupakan ibu kota dari bumi yang telah dibaharui pada saat itu. Kemudian siapa yang membicara dan siapa yang menerima pesan ini? Nah saudara, Allah sendiri yang berbicara, yang duduk di atas takhta sesuai dengan informasi Wahyu pasal 21 ayat 3-5, dan ini diberikan kepada Yohanes dalam penglihatan dan melalui Yohanes kepada seluruh umat Allah. Nah saudara, sehubungan dengan pengantin perempuan, di dalam Alkitab pengantin perempuan itu adalah lambang dari umat Allah. Kita bisa lihat itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 25-27, di sana menggambarkan bahwa gereja sebagai pengantin yang dipersiapkan. Kemudian 2 Korintus pasal 11 ayat 2 menunjukkan gereja sebagai perawan suci untuk Kristus. Wahyu pasal 19 ayat 7-8 mengatakan atau menggambarkan pengantin perempuan yang memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Ini melambangkan perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus. Jadi pengantin wanita di dalam Alkitab itu merujuk kepada umat yang selalu setia kepada Kristus. Umat milik kepunyaan Allah. Sedangkan bagaimana dengan suami mempelai laki-laki? Siapa ini? Nah saudara, suami di dalam Alkitab melambangkan Kristus itu sendiri. Yohanes pasal 3 ayat 29, Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai mempelai laki-laki. Kemudian Matius pasal 25 ayat 1-13, ini adalah perumpamaan tentang 10 gadis. Dan di sini Yesus digambarkan sebagai mempelai pria. Kemudian kita juga bisa lihat itu di Efesus pasal 5 ayat 25-32. Di sana menggambarkan hubungan Kristus dan gereja seperti suami dan juga istri. Nah mari kita lihat selanjutnya apa inti pelajaran dari Wahyu pasal 21 ayat 4. Kapan ini akan terjadi secara nyata? Nah saudara, inti dari pelajaran Wahyu pasal 21 ayat 4 dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ini adalah pelajaran tentang pengharapan. Di sini kita belajar bahwa Allah akan menghapus air mata. Tidak ada lagi kematian, duka cita, tangisan, kesakitan. Segala penderitaan akan berakhir secara permanen. Allah sendiri yang akan hadir bersama dengan umat Allah. Itu adalah pengharapan. Sedangkan pelajaran yang kedua adalah tentang pemulihan total. Ada 3 hal yang dipulihkan, yaitu yang pertama, hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan. Yang kedua, kondisi fisik mental manusia dipulihkan. Dan yang ketiga adalah pemulihan alam semesta. Nah, kalau begitu, mungkin kita bertanya, kapan semuanya ini akan terjadi? Nah, saudara, di dalam menanggapi hal ini, The Great Controversy halaman 674 mengatakan, pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, orang-orang fasik akan dibinasakan, bumi akan dikosongkan. Setelah 1000 tahun, Kristus akan turun kembali ke bumi bersama orang-orang kudus dan Yerusalem baru. Setelah penghakiman terakhir dan pemurnian bumi oleh api, barulah janji dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 akan sepenuhnya digenapi. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan jika penggenapan janji ini akan terjadi setelah yang pertama, ketika semua konflik ini selesai, konflik yang besar, Great Controversy itu berhenti atau selesai. Yang kemudian yang kedua, ketika dosa dan semua orang berdosa itu sudah dibinasakan, sudah dimusnahkan. Dan yang ketiga, itu terjadi setelah bumi ini diperbaharui. Kita tiba pada pokok pembahasan, berapa lama ya Tuhan? Mengapa Allah membiarkan kejahatan dan manusia berbuat kejahatan? Jawaban yang paling mendasar untuk pertanyaan ini ialah karena adanya kebebasan memilih atau freedom of choice yang diberikan Allah kepada manusia. Dan karunia kebebasan memilih ini telah diselewengkan manusia untuk memilih melakukan kejahatan ketimbang kebenaran. Contohnya apa yang dinyatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Roma pasal 1 ayat 28, 29, dan 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah,
maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Namun, pada dasarnya, dalang atau aktor intelektual dari segala kejahatan ialah setan sendiri. Nah, mengapa Allah biarkan? Dalam buku The Great Controversy halaman 498 dikatakan, kejahatan harus dibiarkan sampai matang. Demi kebaikan seluruh alam semesta sepanjang zaman, setan harus mengembangkan prinsip-prinsipnya dengan lebih sempurna agar tuduhannya terhadap pemerintahan ilahi dapat dilihat dalam terang yang sebenarnya oleh semua makhluk ciptaan, agar keadilan dan belas kasihan Allah dan kekekalan hukumnya dapat ditempatkan melampaui semua pertanyaan. Dengan demikian, sejarah percobaan pemberontakan yang mengerikan ini adalah untuk menjadi pengaman abadi bagi semua makhluk cerdas yang kudus untuk mencegah mereka tertipu tentang sifat pelanggaran, untuk menyelamatkan mereka dari melakukan dosa dan menderita hukuman. Jadi dalam hikmat Allah yang tidak terbatas itu dan dalam konteks pertentangan besar, Ia membiarkan setan dan kejahatannya agar kejahatan menjadi matang dan prinsip-prinsip pemberontakannya dan karakternya yang sebenarnya nampak demi kepentingan semua makhluk alam semesta, agar semua memahami karakter Allah yang adalah kasih dan juga adil. Sekarang mengapa pelaku kejahatan menikmati kejahatannya dan hidup lebih baik dari mereka yang tidak berbuat jahat? Pertanyaan yang sama juga ditanyakan oleh banyak orang percaya di zaman Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Contohnya Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 12 ayat yang pertama. Kemudian juga Mazmur dalam Mazmur 73 ayat 1-12. Dan menyadari keadaan mereka sesungguhnya di ayat yang ke-17-19 di mana pemazmur mengatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Itulah sebabnya melalui Daud kita diingatkan dalam Mazmur 37 ayat 1, 2, dan 10. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Artinya kita tidak boleh berfokus pada kenikmatan hidup yang kelihatan saja, sebab keadaan hidup pelaku kejahatan yang terlihat lebih baik hanyalah untuk sementara dan tidak untuk selama-lamanya. Buku Great Controversy halaman 48 mengatakan Tuhan mengizinkan orang fasik untuk menjadi makmur dan untuk mengungkapkan permusuhan mereka terhadapnya, sehingga ketika mereka telah memenuhi ukuran kejahatan mereka, semua orang dapat melihat keadilan dan belas kasihannya dalam kehancuran total mereka. Hari pembalasannya semakin dekat, ketika semua orang yang telah melanggar hukumnya dan menindas umatnya akan menerima pembalasan yang setimpal atas perbuatan-perbuatan mereka. Roma 1 ayat 18 menegaskan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Sekarang bagaimana Yesus mengalahkan kejahatan saat Yesus berada di dunia ini? Yesus mengalahkan kejahatan dengan firman kebenaran. Yohanes 8 ayat 46 katakan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Yesus di sini mengedepankan kebenaran firman Allah dan hidup sesuai dengannya. Yesus menghadapi pencobaan dari si jahat di padang gurun dengan selalu mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Dan hal ini mungkin karena ia sepenuhnya bergantung kepada Bapanya ketika ia hidup di dunia ini. Ibrani 5 ayat yang ke-7 mengatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Selama kita bergantung kepada Allah, kita pun dapat mengalahkan kejahatan dengan kebenaran dan kebaikan. Roma 12 ayat 21 katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Selanjutnya kita melihat pelajaran hari Senin, ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Ada ungkapan mengatakan bahwa kasih mengalahkan kejahatan. Apa maksudnya dan bagaimana mungkin ini terjadi? Kasih mengalahkan kejahatan berarti bahwa pada akhirnya kasih Allah yang sejati akan mengatasi dan menghancurkan segala bentuk kejahatan serta penderitaan di dunia ini, sesuai dengan Roma 12 ayat 21 dan kitab Wahyu 21 ayat 4. Hal ini mungkin terjadi oleh karena kasih Allah itu dinyatakan dalam penciptaan, pemeliharaan, dan terutama di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi meskipun kejahatan sekarang ini tampak menang tetapi hanya untuk sementara, rencana keselamatan Allah memastikan bahwa kasih akan menjadi pemenang terakhir atas dosa dan semua penderitaan. Apa kira-kira pelajaran dari Ayub yang berhubungan dengan kejahatan? Dan kita ingin tahu mengapa Allah mengizinkan Ayub menjadi korban kejahatan dari sang iblis. Pelajaran dari Ayub mengajarkan bahwa manusia, kita, tidak selalu mengetahui alasan di balik penderitaan. Tetapi kita harus tetap percaya pada kedaulatan Allah. Ayub 38 ayat 1-12 dan 42 ayatnya yang ketiga. Allah mengizinkan Ayub diuji oleh iblis bukan karena ia ingin Ayub menderita, tetapi untuk membuktikan bahwa iman sejati tidak bergantung pada berkat materi atau kenyamanan hidup, melainkan pada hubungan dengan Allah, sesuai dengan Ayub 1-2. Ini juga menunjukkan bahwa di dunia yang tidak kelihatan, ada konflik besar antara kebaikan dan kejahatan, antara Kristus dan setan, dan hal-hal ini melampaui pemahaman kita sebagai manusia. Ellen White mengomentari hal ini dalam The Great Controversy halaman 492, dia mengatakan, tidaklah mungkin untuk menjelaskan asal mula dosa sehingga dapat memberikan alasan bagi keberadaannya. Namun, cukup banyak hal yang dapat dipahami tentang asal mula dan watak akhir dosa untuk menyatakan sepenuhnya keadilan dan kemurahan hati Allah dalam segala urusannya dengan kejahatan. Jadi, perkara tentang dosa, kejahatan, dan penderitaan tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh kita manusia. Itulah yang bisa kita lihat dari pelajaran kitab Ayub. Apa langkah praktis Ayub ketika dia menghadapi kejahatan dari iblis? Dan bagaimana Allah berperan dalam masalah ini dan dalam akibat kejahatan yang menimpa Ayub ini? Langkah praktis Ayub ketika dia menghadapi kejahatan iblis adalah dia tetap berpegang teguh pada imannya kepada Allah. Meskipun pada waktu itu dia tidak mengerti mengapa dia harus mengalami penderitaan. Ayub 1 ayat 21 dan Ayub 13 ayat 15. Yang kedua, ia merendahkan dirinya dan mengakui keterbatasannya di hadapan kebesaran Allah. Ayub 42 ayat 1-6. Bagaimana dengan peran Allah di dalam penderitaannya? Allah berperan dalam mengatasi kejahatan yang menimpa Ayub dengan akhirnya Allah memulihkan kehidupannya, memberkati dia lebih daripada sebelumnya, dan menunjukkan bahwa ia tetap berdaulat atas segala sesuatu. Ayub 42 ayat 10-17. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah tidak membiarkan kejahatan menang selama-lamanya. Dan pada waktu yang ia tentukan, ia akan menyatakan keadilannya atas penderitaan manusia. Jadi sebagai kesimpulannya, meskipun kita tidak selalu memahami alasan di balik kejahatan, penderitaan, tetapi kita dapat belajar dari Ayub untuk percaya kepada kasih dan kedaulatan Allah. Kita tiba pada pokok pembahasan mengenai penganut teisme yang skeptis. Nah, apa pengertian teisme dan apa pengertian skeptis? Dan dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran hari Selasa,
apa pengertian dari teisme yang skeptis? Nah, saudara, teisme ini adalah kepercayaan jika Allah itu ada. Sedangkan skeptis adalah sikap kurang percaya atau ragu terhadap sesuatu tanpa bukti yang kuat. Nah, oleh karena itu dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, teisme yang skeptis ini adalah keyakinan bahwa Tuhan itu memiliki alasan yang baik atas segala sesuatu yang terjadi, termaksud kejahatan dan penderitaan di atas dunia. Tetapi karena keterbatasan manusia, kita tidak selalu bisa memahami alasan tersebut. Nah, sehubungan dengan ini, Bible Commentary volume 4 yang khusus mengomentari Yohanes atau Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 mengatakan seperti ini. Ini adalah pengakuan rendah hati bahwa walaupun kita percaya kepada Allah, teisme, kita mengakui keterbatasan pemahaman kita akan cara-caranya. Itulah skeptis. Nah, kalau begitu apa pelajaran rohani bagi kita? Yang pertama, kita perlu belajar percaya kepada Tuhan di tengah ketidakpastian dunia. Kita harus memahami Tuhan memiliki alasan yang lebih besar yang mungkin kita belum mengerti saat ini. Kemudian pelajaran yang kedua, mari kita menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus memahami pikiran dan rencana Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada pemahaman manusia. Kemudian yang ketiga, pahami bahwa Tuhan itu adil. Artinya keadilan Tuhan akan ditegakkan pada waktu yang tepat. Nah, kalau begitu, bagaimana kita tahu bahwa kebaikan atau kesusahan yang kita alami adalah dari Tuhan atau atas kehendak Tuhan? Nah, saudara, sehubungan dengan ini, Step to Christ halaman 46-47 memberikan beberapa petunjuk. Yang pertama, kita harus pahami bahwa apa yang kita alami itu harus selaras dengan firman Tuhan. Artinya, kita harus bertanya, apakah pengalaman tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab? Kemudian yang kedua, apakah itu membawa kita lebih dekat dengan Allah? Itu adalah pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua, kita harus pahami bahwa apa yang kita alami itu harus terlihat dari hasil buah-buah roh. Apakah itu menghasilkan buah roh atau tidak? Kemudian apakah itu membangun iman dan karakter kita atau tidak? Nah, ini perlu kita tanyakan sehingga kita dapat melihat apakah yang kita alami itu selaras dengan rencana Tuhan atau tidak. Nah, oleh karena itu mungkin kita bertanya, bagaimana kita mengetahui rencana Allah bagi hidup kita sehari-hari? Nah, sehubungan dengan ini, Roh Nubuat di dalam Education halaman 267 menyarankan beberapa cara. Yang pertama, bagaimana tahu rencana Tuhan? Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan dengan tekun, kita renungkan janji-janjinya, maka kita dapat mengerti. Yang kedua, berdoa dan penyerahan. Berkomunikasi terus-menerus dengan Allah. Dan kemudian kita memiliki kesediaan untuk taat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah providensi Allah. Di sini kita dapat memperhatikan tuntunan Allah melalui keadaan yang kita alami. Kemudian kita dapat mengenali pintu-pintu yang dibuka dan mana pintu-pintu yang ditutup. Nah, sehubungan dengan ini, Bible Commentary volume 3 dalam komentar tentang Mazmur pasal 73 menambahkan seperti begini. Seperti pemazmur, kita perlu masuk ke dalam tempat kudus, yaitu hadirat Allah, untuk mendapatkan perspektif yang benar tentang rencananya. Kita tidak dapat mengerti Allah. Kita tidak dapat memahami kehendaknya kalau kita tidak hadir di dalam hadirat Allah dan mengenal Allah itu sendiri. Terima kasih pendeta. Kita pindah kepada pokok pembahasan pembelaan kebebasan memilih. Apa maksud Allah memberikan manusia kebebasan untuk memilih? Alfa Omega Jilid 1 halaman 23 katakan bahwa kepada semua ia telah memberikan kebebasan untuk memilih agar mereka dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela. Kemudian halaman 42 mengatakan, tanpa kebebasan memilih, penurutannya tidaklah bersifat sukarela tetapi terpaksa. Dalam keadaan seperti ini, maka tidak akan ada perkembangan tabiat. Hal seperti ini hanya akan menguatkan tuduhan setan bahwa pemerintahan Allah itu dijalankan dengan sewenang-wenang. Jadi karunia kebebasan memilih dari Allah ialah untuk yang pertama, menyatakan kasih dan keadilannya. Yang kedua, agar manusia bisa memberikan pelayanan yang sukarela kepadanya. Yang ketiga, agar manusia dapat mengembangkan tabiat kasih yang murni
tanpa ada motif yang lain. Yang keempat, kebebasan memilih memungkinkan adanya kasih, kebaikan, dan kegembiraan yang sejati. Nah, mengapa dengan diberikan kebebasan memilih banyak manusia jatuh berbuat kejahatan atau menjadi korban dari kejahatan? Dan mengapa Allah tidak mencegahnya? Setan melihat ini, kebebasan memilih, sebagai kesempatan untuk menggoda manusia dengan tipu dayanya, menimbulkan keinginan di hati manusia untuk berjalan menurut kehendaknya sendiri, bukan menurut lagi kepada kehendak dan firman Allah. Inilah yang berhasil dilakukannya di Taman Eden dengan nenek moyang kita yang pertama. Kejadian pasal 3 ayat 4-6 mengatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. The Spirit of Prophecy volume 2 halaman 317 mengatakan, setan adalah tuhan dunia. Pengaruhnya adalah untuk menyesatkan indera, mengendalikan pikiran manusia untuk kejahatan, dan mendorong korbannya untuk melakukan kekerasan dan kejahatan. Dia menabur perselisihan dan menggelapkan akal budi. Banyak orang di setiap bagian kehidupan, entah itu di rumah, dalam transaksi bisnis, juga di gereja, memilih menolak Yesus dari pintu mereka dan membiarkan monster yang penuh kebencian itu masuk. Dialah dalangnya dari segala kejahatan. Allah tidak mencegahnya, karena bila dia melakukan hal itu, maka itu tidak bisa lagi disebut sebagai kebebasan memilih, dan manusia hanyalah akan menjadi seperti robot. Alfa Omega Jilid 1 halaman 41 mengatakan, Allah bisa saja menciptakan manusia tanpa kesanggupan untuk melanggar akan hukumnya. Ia dapat mencegah tangan Adam untuk tidak menjamah buah yang terlarang itu. Tetapi di dalam hal seperti itu, manusia bukan lagi merupakan suatu yang bebas memilih, melainkan hanya sebuah robot. Sekarang kita akan melihat kasih dan kejahatan. Apa pengertian kasih dalam kebebasan memilih? Atau mengapa Allah karena kasih-Nya memberikan kebebasan memilih? Nah, kita perlu pahami bahwa kasih yang sejati hanya dapat ada kalau diberikan kebebasan. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas karena kasih-Nya, sebab kasih tidak dapat dipaksakan atau diperoleh dengan kekerasan. Ini sesuai dengan komentar Ellen White dalam Alfa Omega Jilid 5 halaman 16. Nah, tanpa kebebasan memilih, manusia itu hanya akan menjadi makhluk yang bertindak secara otomatis, bukan sebagai pribadi yang dapat mengasihi atau memilih untuk mengasihi Allah. Oleh karena itu, Allah menghendaki kebebasan agar kasih itu nyata dan berarti, betul-betul berasal dari hati. Roma 8 ayat 18. Selanjutnya kita bertanya, mengapa kalau benar ada kasih dan kebebasan memilih, tetapi pada akhirnya kejahatan harus dihukum dan mengalami kematian? Nah, saudaraku, kejahatan itu adalah penyalahgunaan kebebasan memilih. Saya ulangi, kejahatan adalah penyalahgunaan kebebasan memilih. Allah membenci kejahatan, tetapi mengizinkannya untuk sementara waktu agar kasih dan keadilannya dapat dipahami dengan jelas. Namun pada akhirnya, dosa itu membawa konsekuensi, yaitu kehancuran dan kematian. Kalau Allah tidak menghukum dosa, itu berarti Ia membiarkan kejahatan terus berlanjut dan menguasai dunia. Hukuman terhadap dosa bukanlah karena Allah kejam, tetapi sebagai konsekuensi alamiah dari pilihan manusia dan sebagai pemulihan keadilan di dalam alam semesta. Dalam sejarah manusia, Allah itu baik dan adil. Ellen White menekankan hal ini dalam Patriarchs and Prophets halaman 33. Dia katakan, sejarah konflik besar
antara yang baik dan yang jahat. Sejak pertama kali dimulai di sorga, hingga penaklukan akhir pemberontakan dan pembasmian dosa secara total, juga merupakan demonstrasi kasih Allah yang tidak pernah berubah. Jadi, di dalam pembinasaan dosa dan orang berdosa pun, itu adalah demonstrasi kasih Allah yang tidak berubah. Mengapa kasih Allah tidak mencegah kejahatan untuk terjadi? Nah, masalahnya, jika Allah mencegah semua kejahatan sejak awal, itu berarti kebebasan memilih tidak akan nyata. Dan kasih itu juga tidak akan berarti. Allah mengizinkan kejahatan terjadi untuk sementara waktu, agar seluruh alam semesta dapat melihat perbedaan yang sangat mencolok antara kasih Allah dan tipu daya iblis. Wahyu 21 ayat 3-4. Dan Yesus sendiri yang adalah manifestasi dari kasih Allah memilih untuk menanggung penderitaan dan kematian di kayu salib sebagai bukti bahwa kasih Allah itu tetap ada. Meskipun benar kejahatan merajalela, bahwa umat-umat Tuhan mengalami tantangan, penderitaan, bahkan penganiayaan, tetapi Allah tidak tinggal diam. Dia selalu menyediakan jalan oleh karena kasih-Nya. Ellen White mengomentari hal ini tentang umat-umat Tuhan yang menjadi korban kejahatan. Dia mengatakan dalam The Acts of the Apostles halaman 575. Dia katakan, di segala zaman, para saksi yang ditunjuk Allah telah membuka diri mereka terhadap celaan penganiayaan demi kebenaran. Yusuf difitnah dan dianiaya karena dia mempertahankan kebajikan dan integritas. Daud, utusan Allah yang terpilih, diburu seperti binatang buas oleh musuhnya. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa karena dia setia pada kesetiaannya kepada sorga. Ayub dirampas harta bendanya dan begitu menderita secara jasmani sehingga ia dibenci oleh sanak saudara teman-temannya, namun dia tetap mempertahankan integritasnya. Paulus dipenjarakan, dipukuli dengan tongkat, dirajam, dan akhirnya dihukum mati karena dia adalah utusan Allah yang setia kepada bangsa-bangsa lain. Contoh-contoh ketabahan manusia ini menjadi suatu kesaksian akan kesetiaan janji-janji Allah, kehadirannya yang kekal, dan kasih karunia-Nya yang terus menopang. Jadi, bahkan penderitaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan sekalipun bukan bukti bahwa Allah itu tidak mengasihi, bahwa Allah tidak mencegah kejahatan, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi oleh karena Dia benar-benar mengasihi dan ingin memurnikan umat-Nya. Kita tiba pada pendalaman. Apa pengertian keadilan Allah sehingga tidak membinasakan iblis di surga? Dan mengapa sepertinya Allah tega sehingga manusia menjadi korban iblis? Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat beberapa kutipan berikut ini. Yang pertama, dari The Great Controversy halaman 498 sampai 499. Di sana dikatakan seperti begini. Allah membiarkan setan melanjutkan pekerjaannya sampai roh ketidakpuasan makan atau matang menjadi pemberontakan yang aktif. Jadi ini adalah alasan. Kenapa sampai itu dibiarkan? Supaya pemberontakan itu menjadi nyata, menjadi matang. Sehingga orang banyak mengerti, ternyata ini salah dan ini yang benar. Nah, dilanjutkan di sana, sekiranya dia langsung dibinasakan, atau sekiranya pada saat itu setan langsung dibinasakan, maka beberapa malaikat akan melayani Allah karena takut, bukan karena kasih. Pengaruh jahat tidak akan sepenuhnya dimusnahkan. Nah, sehubungan dengan ini juga Patriarch and Prophet halaman 42-43 mengatakan bahwa karakter setan harus sepenuhnya terungkap di hadapan alam semesta, sehingga keadilan akan belas kasihan Allah serta ketidakberubahan hukumnya akan selamanya tak terbantahkan. Bible Commentary volume 7 halaman 972 mengatakan pengusiran setan dari surga adalah bagian dari proses pembuktian karakter sebenarnya dari pemberontakan, memungkinkan alam semesta melihat dengan jelas hasil dari penolakan terhadap perintah Allah.
Nah, kalau begitu, bagaimana dengan Allah yang sepertinya tega membiarkan manusia menjadi korban setan? Di dalam Education halaman 154 sampai 155, di sana dikatakan Allah mengizinkan kesulitan bukan karena Dia tidak mengasihi, tetapi justru karena Dia sangat mengasihi. Setiap ujian dimaksudkan untuk memperkuat iman dan memurnikan karakter. Jadi itu diizinkan Tuhan bukan karena Tuhan tidak mengasihi, bukan karena Tuhan tega, tetapi justru karena Dia mengasihi. Dia mau supaya kita dimurnikan karena karakter inilah yang akan menyiapkan kita untuk layak di dalam kerajaan surga. Kemudian yang kedua dari Step to Christ halaman 116 dan 117 mengatakan bahwa melalui kesulitan Allah mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Ini adalah pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Jadi inilah satu-satunya cara Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat memahami. Dan berikut dari Bible Commentary volume 7 halaman 990 mengatakan, penderitaan sementara yang dialami orang percaya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Allah menggunakan kesulitan untuk mempersiapkan umatnya bagi kerajaan kekal. Nah, kalau begitu, apa peran Allah atas manusia agar jangan kalah dari iblis saat ini? Saudara, ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan menyediakan pertolongan. Great Controversy halaman 528 sampai 529 menyoroti beberapa peran Allah. Yang pertama, Kristus diberikan sebagai pembela kita saat ini. Kristus sementara bekerja sebagai pembela kita. Kemudian Roh Kudus saat ini sementara bekerja sebagai penolong dan penghibur. Dan yang ketiga, malaikat sementara bekerja saat ini untuk melayani kita. Itu adalah penyediaan yang Tuhan berikan saat ini. Kemudian yang kedua, Tuhan berikan perlengkapan rohani. Kita bisa baca itu dalam Step to Christ halaman 93-94. Firman Allah itu diberikan menjadi pedoman. Kemudian doa sebagai sarana komunikasi, iman sebagai senjata. Ini adalah perlengkapan rohani. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak dapat dikalahkan oleh Allah? Tuhan memberikan perlindungan. Bible Commentary volume 6 halaman 1055 mengatakan, Tuhan menyediakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan Dia memberikan jaminan kemenangan di dalam Kristus. Saudaraku, sebagai penutup dan juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa cara dan langkah agar kita tidak berbuat jahat? Yang pertama, kita perlu membangun tabiat takut akan Tuhan. Amsal 16 ayat 6 katakan, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi perlu membangun tabiat takut akan Tuhan. Yang kedua, kita perlu gemar membaca dan merenungkan firman Allah yang berisi kebenaran dan amaran untuk menjauhi kejahatan. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi dengan firman Allah kita dapat menangkal godaan si jahat untuk melakukan kejahatan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 menegaskan kembali kepada kita, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, bukan kejahatan. Yang ketiga ialah berdoa dan berusaha untuk hidup dalam roh. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jika kita hidup dalam roh, maka buah-buah roh lah yang nampak, bukan buah-buah kedagingan. Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi secara rohani jika kita adalah korban dari kejahatan? Yang pertama,
Dalam doa yang diajarkan Yesus, kita diajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini tidak mudah untuk mengampuni orang yang bersalah dan harus membutuhkan kuasa yang datangnya dari Tuhan melalui doa yang tekun. Yang kedua, mengasihi musuh dan berdoa untuk yang menganiaya. Ini nasihat Yesus kepada kita dalam Matius pasal 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan yang ketiga, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hidup dalam perdamaian dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 18 sampai 21. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pena Inspirasi mengatakan dalam buku Help in Daily Living halaman 34, ketika tergoda untuk mengeluh tentang apa yang telah dikatakan atau dilakukan seseorang, pujilah sesuatu dalam kehidupan atau karakter orang tersebut. Kembangkanlah rasa syukur. Pujilah Allah atas kasih-Nya yang luar biasa dengan mengaruniakan Kristus untuk mati bagi kita. Tidak ada gunanya memikirkan keluhan-keluhan kita. Allah memanggil kita untuk memikirkan belas kasihan-Nya dan kasih-Nya yang tidak tertandingi agar kita dapat terinspirasi untuk selalu memuji. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur Tuhan adalah Allah yang baik. Engkau mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya kebenaran yang telah kami pelajari dan diskusikan bersama oleh pertolongan Roh Kudus tertanam di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menang atas kejahatan, dan kami akan bertahan dalam kebenaran-Mu sampai Maranatha tiba. Berkatilah kami semua Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami setiap hari, setiap saat dalam hidup ini. Ini doa dan permohonan kami. Ampun kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Suci negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal bersama Juru Selamatku yang akan pegang tanganku, menuntun aku berjalan negeri kemuliaan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Udaranya harum segar, bunga elok kekal mekar, nyanyi burung tak terputus, sungai hidup mengalir terus. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Alunan musik menggema, teramat merdu suaranya, malaikat memuji Tuhan bersama umat tebusan. Negeri suci, negeri indah,
masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Mari kita berdoa. Allah kekal yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah pencipta, penebus, dan pemelihara kehidupan kami. Pada waktu yang indah dan diberkati Tuhan ini, kami datang menghadap hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Kami datang mengakui keberadaan kami sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, penuh dengan pelanggaran karena dosa-dosa kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang merendahkan hati meminta pengampunan. Kiranya Tuhan akan mengampuni kami, melayakan kami, sehingga kami pada hari Sabat ini boleh menikmati hadirat Tuhan, diberkati di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan akan memberikan kami kekuatan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Oleh karena itu Tuhan, urapi kiranya hamba Tuhan Pendeta Bawengan yang akan membentangkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kiranya urapi dia dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kata-kata yang akan disampaikan benar-benar memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat mengerti jalan-jalan, maksud-maksud kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di antara kami yang menyaksikan siaran ini, mungkin berada pada pergumulan. Mungkin saat ini merasa ketidakadilan, merasakan susah, merasakan sakit ataupun duka cita. Kami berdoa kiranya Tuhan bantu. Yang saat ini sementara mencari jawaban doa, Tuhan biarkanlah Engkau akan menjawab setiap doa mereka. Yang saat ini sementara bergumul untuk mendapatkan jalan keluar, Tuhan bantu berikan jalan yang terbaik. Yang saat ini berdoa untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan penghiburan, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah kami semua yang menyaksikan siaran ini boleh mendapatkan jawaban, boleh mendapatkan kekuatan, dan biarlah Tuhan kami boleh diberkati di akhir dari siaran ini. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bukan sekedar tetes
sekedar tetesan, tapi curahan berkah. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan kita pada saat ini. Dan judul khotbah yang saya siapkan pada Sabat ini adalah motif nama. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan oleh karena hari Sabat yang indah, yang Tuhan izinkan kami lalui dan kami memasukinya. Dan kami boleh menikmati berkat hari Sabat sejak pembukaan hari Sabat sampai pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati kami, ubah hidup kami, selalu mengagungkan nama Tuhan, bukan nama kami. Inilah menjadi doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi judul khotbah saya pada Sabat ini adalah motif nama. Dan ayat yang saya angkat sebagai basis khotbah Sabat ini terdapat dalam Kejadian pasal 11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Perikop itu berbicara tentang Menara Babel, salah satu kisah di Alkitab yang terkenal. Siapa yang membangun Menara Babel ini? Di pasal sebelumnya, yaitu pasal 10, Alkitab memberikan daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Dan kalau kita baca secara detail, kita akan menemukan daftar keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak dari Nuh. Dan kita menemukan informasi Alkitab dalam Kejadian pasal 10, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10 bahwa yang tinggal dan membangun rumah di Senear adalah keturunan Ham. Ayatnya yang ke-10 berkata, mula-mula kerajaannya sendiri atau terdiri dari Babel. Sekali lagi, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Mereka ingin membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Kejadian pasal 11 ayatnya yang keempat. Tetapi di ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9, Tuhan menggagalkan rencana mereka. Kalau kita melihat cerita ini adalah rencana membangun sebuah bangunan. Tetapi bangunan ini belum mulai dibangun, sudah gagal pembangunannya. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menggagalkan pembangunan Menara Babel? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka pertanyaan yang harus kita terlebih dahulu jawab adalah, apa motif pembangunan Menara Babel? Kita tahu bersama di Paris, Prancis, ada sebuah menara yang bernama Menara Eiffel. Menara ini dibangun selama 2 tahun oleh seorang insinyur yang bernama Gustave Eiffel atau Gustave Eiffel. Pada tahun 1887, 2 tahun pembangunannya sampai tahun 1889. Menara Eiffel ini memiliki tinggi 330 meter dan menjadi bangunan tertinggi saat itu hingga tahun 1930. Dan kita tahu sekarang Menara Eiffel bukanlah menara tertinggi. Karena di Dubai ada menara tertinggi yang kurang lebih tingginya 800 meter. Menara Eiffel dibuat dari 18.038 keping baja dan 2,5 juta paku keling. Paku keling ini adalah pengait konstruksi besi yang biasanya dipakai pada menara atau pada jembatan. Jika musim panas, maka logam yang memuai membuat menara ini akan bertambah tinggi 15 cm. Awalnya pembangunan menara ini dikritik karena bertentangan dengan budaya lokal pada saat itu. Tetapi kini Menara Eiffel adalah salah satu landmark atau ikon yang terkenal di dunia ini. Dengan 6 juta wisatawan
setiap tahunnya yang berkunjung ke Menara Eiffel. Apa tujuan pembangunan Menara Eiffel? Menara Eiffel dibangun dengan tujuan untuk memamerkan kecanggihan teknik dan arsitektur Prancis dalam pameran dunia pada tahun 1889. Jadi sebelum pameran itu dilaksanakan, maka Prancis mereka merancang dan membangun menara ini selama 2 tahun lamanya. Dan selain untuk pameran, Menara Eiffel juga dibangun untuk memperingati 100 tahun revolusi Prancis. Dan dalam sejarah kita sangat mengenal revolusi Prancis. Nama Eiffel tidak hanya mengingatkan siapa perancang menara itu, tetapi membawa Prancis terkenal di dunia. Dan terkenal bukan hanya saat itu, tetapi terkenal hingga saat ini. Siapapun dari antara kita suka untuk pergi melihat, berfoto di bawah Menara Eiffel. Tidak salah Menara Eiffel ini dibangun, apapun tujuannya. Pada abad ke-5 sebelum Yesus, para rabi Yahudi memberikan interpretasi Kejadian 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 yang ditulis dalam Midrash atau buku yang berisi komentar perjanjian lama dari orang Yahudi. Salah satu komentar mengungkapkan bahwa orang-orang Sinear berkeyakinan bahwa Tuhan tidak lagi berhak memiliki sorga untuk mereka dan meninggalkan bumi ini untuk mereka. Untuk alasan itu mereka membangun Menara Babel dan menempatkan patung dewa dengan memegang pedang di atas puncak menara sebagai simbol peperangan terhadap Allah. Dan itu dicatat dalam Genesis Rabah 38 ayat 6. Walaupun pandangan ini bertentangan dengan Alkitab, tetapi setidaknya bahwa pembangunan Menara Babel bertujuan untuk mengintervensi Allah seakan manusia mau memerintah Allah. Dalam peradaban Mesopotamia, bangunan tinggi atau menara disebut sigurat. Sigurat ini adalah semacam piramida bertangga yang pada puncaknya terdapat sebuah ruangan atau sebuah tempat khusus untuk berkumpul dan berdoa bagi para imam dan raja. Dan inilah merupakan bagian yang tersuci dari bangunan itu. Dalam mitologi Mesopotamia kuno ada dewi yang dikenal dengan nama Dewi Nisun. Nisun adalah dewi yang dikenal karena keibuannya dan sangat dipuja saat itu. Dalam The Pre-Biblical Nisun Temple Inscription dituliskan bahwa Warat Sin, raja dari Larsa, membuat sigurat seperti sebuah gunung, di mana puncaknya yang tinggi berfungsi sebagai tempat untuk bertemu dengan para dewa yang datang dari sorga atau dari langit. Gambaran tersebut adalah potret dari tujuan orang Sinear dalam membangun Menara Babel. Menariknya adalah tujuan membangun Menara Babel dengan tempat khusus pada puncak menara itu agar jika Tuhan turun ke bumi, Tuhan boleh beristirahat sejenak di puncak menara itu. Dan kalau Tuhan sudah turun ke bumi, hendak naik ke surga, Tuhan juga boleh menggunakan tempat itu untuk beristirahat, seperti tempat transit bagi Tuhan. Tentunya Tuhan akhirnya berhutang kepada mereka, berhutang budi kepada manusia. Jika itu alasannya, mengapa Tuhan harus mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak dapat membangun? Tidak ada salah dengan membangun sebuah menara. Bukan soal Tuhan itu berhutang budi kepada manusia. Bukan soal Tuhan itu harus perlu beristirahat dalam perjalanannya seperti dia kelelahan di dalam mengadakan perjalanan dari sorga ke bumi ini. Bukan soal itu. Tidak ada salahnya dengan membangun sebuah menara. Faktanya dalam Kejadian 28 ayat 12, melalui mimpi Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dan ia melihat di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit.
Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Istilah Ibrani untuk tangga adalah sulam. Ini bukanlah ladder atau hanya sebuah tangga, tetapi staircase, yaitu sebuah tangga yang merupakan bagian dari bangunan yang besar dan tidak dapat dipisahkan. Dan ini sama dengan zigurat yang didirikan di bumi dan puncaknya sampai ke langit. Jadi bukan hanya sebuah tangga kelihatan. Kalau kita pikirkan mimpi dari Yakub itu adalah sebuah tangga. Tetapi sebenarnya itulah sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat tangga yang tinggi. Bangunan yang tinggi dan itu sampai ke surga. Pernyataan ini paralel dengan yang dicatat dalam Kejadian 11 ayat 4. Bedanya, Allah tidak hadir di puncak menara Babel dalam Kejadian pasal 11. Karena di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 hingga ayat 9 tidak ada informasi bahwa Tuhan turun lalu tinggal di menara itu. Tetapi dia hadir pada puncak bangunan staircase di dalam Kejadian pasal 28 mimpi atau penglihatan dari Yakub. Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa Tuhan ada di tangga yang dimimpikan Yakub sedangkan tidak ada di menara Babel yang didirikan oleh orang Sinear? Permasalahan di sini tidak terletak pada bangunan itu sendiri, tetapi terletak pada motif dari orang yang membangun menara atau zigurat. Orang Sinear berkata, marilah kita cari nama, Shem di dalam bahasa Ibrani, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kejadian pasal 11 ayat 4 bagian B. Ini menegaskan bahwa pembangunan menara Babel bertujuan untuk meninggikan nama. Nama siapa? Apakah nama Tuhan? Bukan. Meninggikan nama dari para pembangun. Walaupun tujuannya supaya puncak menara dijadikan tempat istirahat dari Allah di bumi, faktanya Allah tidak tinggal di puncak menara Babel. Karena motivasi bukan untuk nama Allah, tetapi nama manusia. Orientasi dari sebuah pembangunan fisik ataupun rohani adalah untuk mengagungkan nama Allah. Salomo menegaskan konsep ini ketika dia mulai membangun bait suci pertama di Yerusalem. Dia berkata, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan, untuk nama Allah Israel. Bagaimana bisa ketika kita datang kepada Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta Tuhan membantu, ketika kita membangun sebuah bangunan gereja untuk Tuhan, tetapi kita mencari nama untuk diri kita sendiri. Kita puji Tuhan bahwa ada beberapa orang yang ketika membantu pembangunan rumah Tuhan tidak mau mencari nama di dalamnya. Dia katakan bahwa rumah ini adalah untuk Tuhan dan pembangunan rumah ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini panggilan untuk kita. Ketika kita membangun rumah Tuhan, nama siapa yang akan ditinggikan? Apakah nama kita, pendeta, ketua jemaat, atau para pemimpin di dalam gereja, atau pembangunan rumah Tuhan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja? Allah diam di sana kalau kita mengatakan bahwa pembangunan rumah ini untuk nama Allah. Pada kasus Babel, Allah mengacaukan bahasa manusia supaya mereka tidak melanjutkan pembangunan menara sebagai monumen nama manusia, nama kita. Atas dasar itulah Allah berkata kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat namamu besar kalau hidupmu. Di dalam hidup itu ada pikiran dan tindakan bertujuan atau bermotif untuk membesarkan nama Allah. Kalau kita membangun rumah Tuhan, membangun gereja untuk kebesaran nama Allah, maka Allah akan membesarkan kita secara otomatis. Tidak perlu kita cari nama, tetapi Allah lah yang akan membesarkan kita. Minimal ada 3 kesimpulan dalam pekabaran kita pada Sabat ini. Yang pertama, Amsal pasal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Orang Sinear menganggap mereka bijak. Mereka pintar. Mereka ahli pembangunan. Ada banyak juga orang yang ketika membangun rumah Tuhan menganggap bahwa dia hebat. Dia lebih tahu daripada orang lain. Bahkan ketika mulai membangun,
Dia menganggap dirinya dia bisa membangun tanpa bergantung kepada Tuhan, tanpa meminta hikmat daripada Tuhan. Coba kita lihat apa yang dirancang oleh orang-orang senior dalam Kejadian pasal 11 ayatnya yang keempat bagian B. Berkata, dan marilah kita cari nama. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Di ayatnya yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu. Dan perhatikan ayat selanjutnya, dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Kalau dalam sebuah pembangunan rumah, kita menyusun batu bata atau menyusun batu batako, kita menghubungkannya atau membuat dia terhubung dengan semen. Pasir campuran dengan semen. Tapi yang kita lihat, ini katanya adalah orang-orang bijaksana. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 3 berkata, mereka membangun menyusun batu bata dengan gala-gala ter. Ter ini masalahnya adalah ketika kena sinar matahari atau panas karena sinar matahari, otomatis ter ini akan mencair. Jadi bangunan yang katanya orang-orang bijaksana ini yang membangun, tanpa dirobohkan, dia akan roboh sendiri. Kalau kita membangun rumah Tuhan, kalau kita bercita-cita tinggi di hadapan Tuhan, tetapi kita bergantung pada kebijaksanaan diri kita sendiri, maka apapun yang kita bangun akan roboh secara sendirinya. Jadi janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kesimpulan yang kedua, Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bergantunglah kepada Tuhan, jangan bergantung kepada manusia. Ketika manusia roboh dan ketika kita bergantung kepadanya, kita akan turut serta roboh bersama dengan siapa kita bergantung. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan berada pada kekuatan yang kuat. Tuhan tidak pernah akan roboh. Dan kalau kita bergantung kepadanya, kita akan berdiri kuat. Mungkin kita punya banyak cita-cita dalam pergumulan kehidupan kita. Tetapi kalau kita bergantung kepada manusia, dan manusia itu mengecewakan kita, maka kita akan roboh bersama dengan manusia itu. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan memiliki kekuatan, tempat yang tepat di mana kita bergantung. Dan kesimpulan yang ketiga, Yakobus 4 ayatnya yang ke-10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Motif pembangunan Menara Babel bukan untuk meninggikan nama Tuhan, tetapi untuk mencari nama. Orang-orang yang membangun mereka mau mencari nama. Dan jika motif nama diri pribadi itu lebih didahulukan, kita tidak pernah akan berhasil. Kalau kita meninggikan nama Tuhan, kita merendahkan diri kita, maka Ia akan meninggikan kita. Mari saudara, motif nama. Nama di sini adalah nama Tuhan. Tinggikanlah nama Tuhan, karena Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan kiranya memberkati melalui pekabaran kita pada sahabat ini. Kita akan lebih lagi untuk meninggikan Tuhan. Dan Tuhan kiranya akan menolong kita untuk selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu meninggikan Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran pada saat ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ketika contoh orang-orang senior membangun sesuatu yang baik, tetapi motif mencari nama untuk diri sendiri inilah yang menghancurkan pembangunan itu. Maka pekabaran ini menjadi bagian kami hari ini. Bukan hanya soal membangun sesuatu, tetapi ketika kami mencari sesuatu, bercita-cita di atas dunia ini, dan kami mau mencari semuanya untuk meninggikan diri kami, kami tahu kami tidak akan pernah berhasil. Tetapi kalau kami mau meninggikan Tuhan di atas segala-galanya, keberhasilan demi keberhasilan akan menjadi bagian kami. Berkatilah pekabaran ini, meteraikanlah di hati kami, agar kami boleh berubah dengan cara pikir dan cara tindak kami. Kami boleh menjadi
menjadikan Tuhan utama, mengangkat nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan janji, Tuhan juga akan meninggikan kami. Tuhan, inilah menjadi doa kami. Berkatilah kami sepanjang Sabat ini. Bahkan sepanjang hari-hari di dalam kehidupan kami. Kami boleh selalu menikmati berkat-berkat-Mu. Dan melalui media, Cornelius Media ini, Tuhan, biarlah pekabaran firman Tuhan yang selalu dikabarkan dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang mengikuti pekabaran melalui media ini. Dan nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Banyak orang disiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah menjadi doa kami. Ampunilah kekurangan dan dosa kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Perlu waktu bersuka.